Di video kali ini, kita akan membahas tentang konsinyasi. Subtopik yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian konsinyasi. Yang kedua, karakteristik dan keuntungan penjualan konsinyasi. Yang ketiga, alasan-alasan konsinyor dan konsini. Yang keempat, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan konsinyasi. Yang kelima, prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyor. Yang keenam, prosedur akuntansi penjualan untuk konsinyor. Apa itu konsinyasi? Konsinyasi adalah proses pengiriman barang dari satu pihak ke pihak lainnya untuk menjual dengan ketentuan yang telah disepakati selama negosiasi. Pihak yang memiliki barang disebut konsinyor. Pihak yang dititipi barang disebut konsini atau pedagang komisi. Bagi konsinyor, barang yang dikirimkan kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat tertentu disebut sebagai barang konsinyasi. Bagi konsini, barang dari pihak lain dinamakan barang komisi atau barang titipan, sehingga barang komisi tidak boleh dianggap sebagai persediaan bagi komisioner. Lalu, apa sih sebenarnya sistem penjualan konsinyasi itu? Sistem penjualan konsinyasi adalah sistem penjualan produk di mana produsen menitipkan barangnya ke toko atau tempat penjualan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Karakteristik dan keuntungan penjualan konsinyasi. Yang pertama, barang yang dijual adalah milik konsinyor. Konsini hanya menjadi penjual selama transaksi berlangsung atau sampai barang berhasil terjual. Yang kedua, pengiriman barang dari konsinyor ke konsini menjadi tanggung jawab konsinyor. Yang ketiga, barang dari konsinyor akan ditolak jika ada kerusakan. Yang keempat, keuntungan dan semua resiko yang terkait akan menjadi beban bagi pihak pemilik barang atau konsinyor. Yang kelima, ketika konsini melakukan penjualan, uang yang diperoleh diberikan kepada konsinyor. Besaran nominal tentu tidak sesuai dengan standar harga barang. Konsini berhak atas komisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mengapa penjualan konsinyasi lebih menguntungkan bagi konsini? Karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, konsini tidak menanggung resiko kehilangan uang jika barang konsinyasi tidak terjual. Yang kedua, konsini tidak akan mengeluarkan biaya operasional untuk penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh konsinyor. Yang ketiga, konsini berhak menerima komisi dari penjualan konsinyasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alasan-alasan pengamat dan komisioner. Alasan pengamat atau konsinyor adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran konsumen terhadap barang. Yang kedua, perluasan area pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga, kemampuan untuk mengontrol harga jual dan syarat penjualan. Yang keempat, menjamin pengembalian barang jika diperlukan dengan tetap menjaga kepastian. Jika barang konsinyasi tidak terjual atau komisioner mengalami kebangkrutan, maka barang konsinyasi dapat dikembalikan oleh penerima konsinyasi. Sementara itu, alasan komisioner atau konsinyor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari kerugian akibat barang tidak laku, rusak, atau fluktuasi harga. Yang kedua, mengurangi kebutuhan akan modal kerja. Yang ketiga, menghemat biaya operasional dengan sebagian biaya ditanggung oleh pengamat atau konsinyor. Nah, setelah memahami alasan-alasan pengamat atau konsinyor dan konsini, apa sih alasan utama konsinyor untuk menggunakan penjualan konsinyasi? Alasan utama pengamat atau konsinyor menggunakan penjualan konsinyasi adalah A. Untuk menghindari kerugian barang yang tidak terjual. B. Agar harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. C. Memperluas daerah pemasaran.
D. Untuk penghemat biaya pengiriman. Nah, materi berikutnya yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Konsinyasi dimulai dengan pembuatan kesepakatan tertulis yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencakup tanggung jawab dan hak-hak yang harus ditaati oleh setiap pihak. Perjanjian konsinyasi berupa hak dan kewajiban yang ada dalam konsinyasi. Hak konsinyasi yaitu pertama, berhak menerima penggantian biaya dan komisi penjualan. Kedua, berhak untuk memberikan jaminan atas produk tersebut. Selanjutnya ada kewajiban konsinyasi, yaitu pertama, wajib menjaga dan melindungi produk konsinyasi. Kedua, wajib menjual produk konsinyasi. Ketiga, wajib memisahkan produk konsinyasi secara fisik dari barang dagangan lain. Keempat, harus secara berkala mengirim laporan tentang perkembangan penjualan produk konsinyasi. Setelah mempelajari hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, menurut kalian apa yang dimaksud dengan garansi atas barang tersebut yang dapat ditawarkan oleh konsinyor? Garansi atas barang tersebut menjelaskan mengenai A. Jaminan bahwa barang konsinyasi tidak akan pernah rusak. B. Jaminan bahwa harga jual barang konsinyasi akan tetap sama selama kontrak. C. Jaminan bahwa barang konsinyasi adalah barang baru dan belum pernah digunakan sebelumnya. D. Jaminan bahwa barang konsinyasi akan memenuhi standar kualitas tertentu. Mengapa penting bagi konsinyii untuk mengirimkan laporan berkala tentang penjualan barang konsinyasi? Alasan pentingnya konsinyii untuk mengirimkan laporan berkala tentang penjualan barang konsinyasi yaitu A. Untuk memenuhi persyaratan hukum. B. Untuk mengejar persaingan dengan konsinyii lainnya. C. Agar konsinyii dapat menghindari pembayaran biaya penyimpanan. D. Agar konsinyii dapat memberitahu konsinyasi tentang penjualan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyor. Pada prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyor, terdapat dua metode. Yang pertama, metode terpisah. Pada metode terpisah, laba rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan dipisahkan dari laba rugi yang biasa. Yang kedua, ada metode tidak terpisah. Pada metode tidak terpisah, laba rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan yang reguler. Pada metode terpisah, pencatatan yang dilakukan oleh konsinyor mencakup 4 transaksi. Yang pertama, pengiriman barang konsinyasi dengan jurnal pencatatan, barang konsinyasi pada debit dan persediaan pada kredit. Yang kedua, pembayaran biaya angkut barang konsinyasi dengan jurnal pencatatan, barang konsinyasi pada debit dan kas pada kredit. Yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban dari konsinyii dengan jurnal pencatatan, piutang konsinyii pada debit, barang konsinyasi pada debit, dan barang konsinyasi pada kredit. Yang keempat, menerima pembayaran dari konsinyii dengan jurnal pencatatan, kas pada debit, dan piutang konsinyii pada kredit. Nah, sedangkan untuk metode tidak terpisah, pencatatan yang dilakukan oleh konsinyor mencakup 3 transaksi. Yang pertama, pembayaran biaya angkut dengan jurnal pencatatan, biaya transfer pada debit, dan kas pada kredit. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari konsinyii dengan jurnal pencatatan, piutang konsinyii pada debit, biaya penjualan pada debit, dan penjualan pada kredit. Yang ketiga, menerima pembayaran dari konsinyii dengan jurnal pencatatan, kas pada debit, dan piutang konsinyii pada kredit. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh soal. Pada tahun 2020, PT Wija mengadakan perjanjian dengan CV Wita. Perjanjian tersebut mencakup yang pertama, PT Wija menitipkan barang pada CV Wita. Yang kedua, CV Wita berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Yang ketiga, biaya ditanggung oleh PT Wija. Yang keempat, CV Wita membuat pertanggungjawaban setiap bulan. Lalu, transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan Januari tahun 2020 adalah yang pertama, PT Wija mengirim 100 unit barang ke CV Wita dengan harga pokok barang 300.000, sedangkan harga jual 500.000.
Yang kedua, PT Wijah membayar biaya angkut sebesar 500.000. Yang ketiga, CV Wita menerima kiriman barang dari PT Wijah dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Yang keempat, CV Wita menjual barang dengan tunai. Yang kelima, CV Wita mengirimkan lapor penjualan pada PT Wijah. Yang keenam, CV Wita mengirimkan kas dengan harga kas yang dikirim 42.300.000. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Terdapat beberapa pencatatan jurnal transaksi pada metode terpisah. Yang pertama, barang konsinyasi pada debit sebesar 30 juta dan persediaan sebesar 30 juta pada kredit. Selanjutnya ada barang konsinyasi sebesar 500.000 pada debit dan kas sebesar 500.000 pada kredit. Selanjutnya ada piutang konsinyasi sebesar 42.300 pada debit, barang konsinyasi sebesar 7.700 pada debit, dan barang konsinyasi sebesar 50 juta pada kredit. Selanjutnya ada kas sebesar 42.300 pada debit dan piutang konsinyasi sebesar 42.300 pada kredit. Selanjutnya juga ada beberapa pencatatan jurnal transaksi pada metode tidak terpisah. Yang pertama ada biaya transport sebesar 500.000 pada debit dan kas sebesar 500.000 pada kredit. Lalu ada barang konsinyasi sebesar 500.000 pada debit dan kas sebesar 500.000 pada kredit. Lalu ada piutang konsinyasi sebesar 42.300 pada debit, biaya penjualan sebesar 7.700 pada debit, dan barang konsinyasi sebesar 50 juta pada kredit. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar 30 juta pada debit dan persediaan sebesar 30 juta pada kredit. Lalu yang terakhir ada kas sebesar 42.300 pada debit dan piutang konsinyasi sebesar 42.300 pada kredit. Penjualan konsinyasi pihak konsinyi. Konsinyi adalah pihak yang bertindak menjual barang yang dititipkan oleh konsinyor. Akuntansi oleh konsinyi dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah, yang mana hasil laba atau rugi dengan menggunakan masing-masing metode akan menunjukkan hasil yang sama. Metode terpisah. Metode ini menggunakan pemisahan laba atau rugi yang didapatkan dari kegiatan konsinyasi yang penyajiannya dilakukan secara terpisah dari laba rugi biasa. Oleh sebab itu, pemisahan ini mengakibatkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyi harus dipisahkan. Terdapat 4 cakupan pencatatan yang dilakukan oleh konsinyi, antara lain 1. Pembayaran terhadap biaya angkut dan perakitan. Yang kedua, penjualan barang konsinyasi. Yang ketiga, pengakuan komisi atas penjualan barang konsinyasi. Yang keempat, pengiriman pembayaran tunai atas penjualan pada konsinyor. Pencatatan terhadap transaksi oleh konsinyi dengan menggunakan metode terpisah tersebut adalah 1. Membayar biaya angkut perakitan dengan jurnal konsinyasi masuk pada kas. Yang kedua, menjual barang komisi dengan jurnal kas pada konsinyasi masuk. Yang ketiga, pengakuan komisi konsinyasi masuk pada komisi atas penjualan. Yang keempat, pengiriman pembayaran tunai atas penjualan pada konsinyor dengan jurnal konsinyasi masuk pada kas. Metode tidak terpisah. Dalam metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyi tidak dipisahkan dari laba rugi kegiatan biasa. Akibatnya, pendapatan dan biaya yang terkait dengan kegiatan konsinyi dicatat seperti pendapatan dan biaya kegiatan biasa, tanpa pemisahan yang khusus. Pencatatan yang dilakukan pada metode tidak terpisah yang dilakukan oleh konsinyi memiliki 3 cakupan, yakni 1. Membayar biaya angkut dan perakitan. Yang kedua, menjual barang komisi. Yang ketiga, mengirim pembayaran kepada konsinyor. Dari 3 cakupan jurnal di atas, maka jurnalnya adalah 1. Membayar biaya angkut perakitan dengan jurnal konsinyor pada kas. Yang kedua, menjual barang komisi dengan jurnal konsinyor pada kas, kemudian terdapat pembelian pada konsinyor. Yang ketiga, mengirim pembayaran pada konsinyor dengan jurnal konsinyor pada kas. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Toko Black Ringo
bersepakat untuk melakukan konsinyasi dengan toko White Alim dengan isi perjanjian sebagai berikut. Toko Black Rengo menitipkan dagangannya kepada toko White Alim. Hasil dari penjualan yang terjadi, toko White Alim akan menerima komisi sebanyak 15%. Seluruh biaya atas penjualan dibebankan kepada toko Black Rengo. Transaksi berhubungan yang terjadi selama perjanjian dilaksanakan adalah 1. Toko Black Rengo menitipkan sebanyak 100 unit kepada toko White Alim dengan harga pokok per unit adalah 300.000 dan harga jual per unit yang ditentukan sebesar 500.000. Kedua, toko Black Rengo membayar biaya angkut dari unit yang dikirim sebesar 500.000. Yang ketiga, toko White Alim menerima barang dari toko Black Rengo dan memberikan bayaran untuk perakitan sebanyak 200.000. Yang keempat, toko White Alim telah menjual seluruh barang titipan secara tunai. Yang kelima, toko White Alim mengakui komisi atas penjualan tersebut. Yang keenam, toko White Alim mengirimkan uang tunai yang merupakan hak toko Black Rengo. Kemudian, yang diminta adalah 1. Buatlah jurnal atas transaksi yang terjadi dari 1 sampai 6 oleh toko White Alim sebagai konsinyi menggunakan metode terpisah. Yang kedua, buatlah jurnal atas transaksi yang terjadi oleh toko White Alim sebagai konsinyi dengan metode tidak terpisah. Berikut merupakan jawaban dari soal di atas. Soal pertama, jurnal yang dibuat toko White Alim sebagai konsinyi dengan metode terpisah. Nomor transaksi pertama tidak perlu dicatat dan hanya memerlukan memorandum. Untuk nomor transaksi 2 juga tidak perlu dicatat karena yang mencatat adalah konsinyor. Untuk nomor transaksi 3 terdapat jurnal, yakni konsinyasi masuk toko Black Rengo senilai 200.000 pada kas senilai 200.000. Untuk transaksi nomor 4 terdapat jurnal, yakni kas senilai 50 juta pada konsinyasi masuk toko Black Rengo senilai 50 juta. Untuk transaksi nomor 5 terdapat jurnal, yakni konsinyasi masuk toko Black Rengo senilai 7.500.000 pada komisi penjualan konsinyasi senilai 7.500.000 yang didapatkan dari 50 juta dikali dengan 15% yang merupakan komisi toko White Alim. Untuk transaksi nomor 6 terdapat jurnal konsinyasi masuk toko Black Rengo senilai 42.300.000 pada kas senilai 42.300.000. Kemudian kita akan masuk ke jawaban soalan nomor 2, yakni jurnal yang dibuat oleh toko White Alim dengan menggunakan metode tidak terpisah. Pada transaksi pertama tidak perlu dicatat dan hanya memerlukan memorandum. Dan untuk transaksi kedua juga sama, tidak perlu dicatat namun tidak perlu memberikan memorandum. Pada nomor transaksi 3 terdapat jurnal toko Black Rengo senilai 200.000 pada kas senilai 200.000. Pada transaksi nomor 4 terdapat jurnal, yakni kas senilai 50 juta pada penjualan senilai 50 juta. Kemudian terdapat jurnal pembelian senilai 42.500.000 pada toko Black Rengo senilai 42.500.000 yang didapatkan dari kas dari penjualan senilai 50 juta dikurangi dengan komisi 15%. Pada transaksi kelima tidak perlu adanya pencatatan. Kemudian terdapat transaksi nomor 6 dengan jurnal toko Black Rengo senilai 42.300.000 pada kas senilai 42.300.000. Setelah kita membahas bersama mengenai konsinyasi, dapat disimpulkan bahwa konsinyasi merupakan sistem penjualan produk
di mana produsen menitipkan barangnya ke toko atau tempat penjualan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Pihak yang memiliki barang disebut dengan konsinyor. Pihak yang dititipi barang disebut dengan konsinyi. Prosedur pencatatan akuntansi untuk konsinyasi memiliki dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.